Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novika Fitri Anggraini, NIM 230602000018. Saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian tahu nggak, perubahan fisika dan perubahan kimia adalah kajian penting dalam ilmu kimia. Adanya perubahan fisika dan kimia dapat dikenali dari keadaan awal materi yang berbeda dengan keadaan akhir materi setelah mengalami perubahan. Perbedaan ini ditunjukkan oleh sifat maupun komposisinya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas pengaduk air dan gula, es batu, lilin, nasi, dan yang terakhir kertas dan korek. Kali ini kita akan membahas perubahan fisika terlebih dahulu. Apa sih perubahan fisika itu? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya, hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah. Meskipun bentuk fisik dan wujud zat berubah, tetapi sifat-sifat fisika zat tetap. Itulah mengapa perubahan fisika hanya bersifat sementara. Adapun contoh perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Gula dilarutkan ke dalam air. Saat melarutkan gula ke dalam air, sebenarnya gula hanya berubah bentuk dari butiran menjadi partikel larutan. Namun demikian, gula masih bisa dibentuk kembali melalui beberapa tahapan dengan bantuan alat tertentu. Es batu yang mencair. Pada proses pembuatan es batu, air mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi padat. Pada peristiwa itu, sifat fisika dan kimia air tidak mengalami perubahan. Setelah es dibiarkan di suhu ruang, es akan mencair sehingga terbentuk air kembali. Tubuh lilin yang meleleh. Saat menyalakan lilin, semakin lama tubuh lilin akan meleleh. Meskipun meleleh, sifat-sifat zat yang ada di tubuh lilin tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada tubuh lilin saat dinyalakan adalah perubahan fisika. Kalau sebelumnya kita sudah membahas perubahan fisika, sekarang mari kita bahas tentang perubahan kimia. Apa sih perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru. Sifat zat yang baru berbeda dengan sifat zat sebelumnya. Artinya, jika suatu zat mengalami perubahan kimia, zat tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula. Adapun contoh perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Makanan yang basi. Di sini saya melakukan percobaan untuk mendiamkan nasi selama 3 hari. Lalu apa yang terjadi? Makanan dapat basi karena pengaruh aktivitas organisme. Hal itu menyebabkan terbentuknya bau yang tidak sedap dan perubahan bentuk pada makanan, seperti contoh berikut ini. Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar merupakan salah satu contoh perubahan kimia karena hasil pembakarannya memiliki sifat yang berbeda dengan aslinya. Hasilnya ada di gambar berikut. Terbakarnya sumbu lilin. Saat kalian menyalakan lilin, bagian yang berperan sebagai tempat melekatnya api adalah sumbu. Artinya, sumbu lilin mengalami pembakaran yang menyebabkan terbentuknya zat baru berupa arang berwarna hitam. Itulah beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebenarnya masih banyak perubahan fisika dan perubahan kimia yang dapat kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.